Teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas laptop Asus yang harganya menengah. Harganya dibilang mahal, ya mahal. Dibilang murah, nggak juga murah. Karena saya berminatnya itu pada tipe M3400QA. Sepertinya lagi trending juga kalau saya lihat di marketplace kayak gitu. Di Tokopedia, di pokoknya di marketplace itu tipe M3400QA sepertinya tipe yang lagi tren. Jadi orang suka, saya pun juga suka. Kenapa saya suka? Karena gini, itu RAM-nya 16 GB. Saya dengar 16 GB, ya boleh deh. Tapi bukan itu aja, karena mau RAM tinggi namun prosesornya nggak mumpuni, itu ya juga rada males ya. Saya sebelumnya itu pakai tipe yang Ryzen 7 5700U, tetapi itunya RAM-nya 8 GB RAM-nya. Makanya saya kalau render ekspor seperti Adobe Premiere Pro, terkadang dia memorinya suka nggak kuat kan kalau yang videonya panjang dan banyak efek. Video panjang banyak efek, jadi misalnya saya nggak besarin ini, motong crop gambar wajah kayak gitu. Kemudian efek ini yang paling berat tuh gambar wajah tuh yang saya nge-crop. Kemudian yang efek efek, jadi ya pokoknya efek-efek lah yang gambarnya disamarin, opacity. Kemudian yang efek di Adobe Premiere Pro itu ada lagi fine edges ya, jadi itu gambar kita bisa dibikin kayak hitam putih, kayak kartun, kayak gimana, jadi rada samar kayak gitu. Nah itu kalau durasinya pendek, lain cerita. Pendek itu katakan 10 menit, 8 menit, 7 menit, ya 12 menit lah masih ya. Tapi kalau saya ngalamin berkali-kali dia down, jadi gagal render, gagal ekspor video. Ekspor tuh artinya render ya, artinya apa ya? Ini kita udah kelar edit, kita mau dijadiin file MP4 kayak gitu, namanya ekspor ya, saya namain. Gagal. Jadi caranya itu saya harus nes semua, jadi disatuin semua tuh efek-efeknya semua dijadiin satu, menjadi satu, bukan file ya, tapi jadi satu kesatuan. Kemudian saya potong, jadi kalau masih terpisah-pisah gitu efeknya, belum disatukan. Efeknya itu saya pakai yang RAM 8 GB 5700U, itu 8 core 16 thread. Efeknya itu jadi ya saya bilang itu apa ya, ngehang. Jadi bukan ngehang, gagal ekspor. Dia nggak hang karena prosesornya kenceng, canggih, 8 core 16 thread, tapi dia gagal. Nah udah, caranya jadi saya satuin itunya tuh, efek-efeknya semua saya satuin jadi satu, bukan file sebutannya apa ya, jadi satu kesatuan. Kemudian saya potong, terserah itu 40 menit, saya potong bagi dua bisa. Ya 20 menit. Cuman saya keki teman-teman, jadi saya jadi kepengen ganti upgrade ke 16 GB kan, kecuali saya nggak pakai yang edit video seperti itu, atau enggak yang simple. Nah udah, saya kepengen upgrade. Cuman gini pertimbangannya, ini yang saya pakai Asus juga, Ryzen 7 5700U, itu serinya M433U, itu udah lengkap. Hanya kejelekannya RAM-nya 8 GB, toh nggak bisa di upgrade ya. Tetapi harddisknya bisa ditambah, jadi dia lucu deh pokoknya teman-teman. Itunya disolder RAM-nya, tapi harddisknya itu bisa ditambah M2 NVMe, canggih. Maka ini laptop juga saya main GTA 5 lancar.
Berarti itu lebih enteng banget, jauh lebih enteng. Prosesornya kuat, RAM 8 GB udah cukup. Cuman nyebelinnya kalau yang buat video berat gitu, edit video berat kan tuh tenaganya, dia harus nyimpan memori juga selain prosesornya kenceng, tapi kalau dia nyimpan memorinya itu nggak gitu, itu apa yang nggak gitu, lapse lapse dari kekuatan 8 GB nya ya gitu deh. Jadi gagal, jadi saya harus ngakalin, dipotong lah dulu lah, udah dipotong, disatuin, dipotong gitu. Nah, saya mau ganti ke yang tipe M3400 yang 16 GB. Tapi saya lihat-lihat review, saya lihat dari yang gadgetin, kemudian dari Jagat review ya, dari Jagat review. Saya baru kebuka pikiran saya bahwa Asus ini, teman-teman ceknya itu kalau nggak lihat review orang itu, teman-teman lihat dari websitenya, teman-teman masukin nomor seri sama prosesornya, misalnya M3400QA Ryzen 5700U 5800H kayak gitu contohnya, atau Ryzen 7. Jadi M3400QA Ryzen 7, coba cari gitu misal di Google. Nah, masuk ke websitenya, dia benar dapat ada yang prosesor 5800H 8 core 16 thread, L3 nya tuh 16 MB. Kalau ditotalin sama L1 L2 ya 20 MB kali ya. Ya, saya nggak gitu perhatiin kayak gitu-gitunya teman-teman. Radeon itunya saya cek di websitenya itu bisa 2000 MHz. Ini aja yang saya pakai yang 5700U aja, GTA 5 segala enteng. Cuman buat edit video aja saya keki di sana. Ini di isinya website ini kita harus detail teman-teman bacanya di website Asus ini. Dia benar layarnya OLED, bagus itu. Nanti OLED care kan, buat biar layar nggak bercak segala kata David Gadgetin. Harus maintain di Asus, maintenance-nya itu OLED-nya itu auto refresh apa di onin semua gitu. Bagus layar semua, memori 16 GB. Onboard, dia bilang nih, baca ya teman-teman di keterangannya, onboard artinya nggak bisa ditambah. Oke lah, tapi 16 GB kayaknya kayaknya cukup lah ya. Oke. Kemudian ya saya udah nggak mau 8 GB lagi karena kebutuhan saya itu. Kemudian nih teman-teman, kalau dia nggak bilang upgradable atau enggak, dia cuma bilang nih kita bandingin ya, ini kan M12, ini M2, ini harddisknya kan nih, storage-nya nih teman-teman, bandingin sama ini yang saya punya tipe. Lihat keterangannya dia, jadi keterangannya dia akurat, jadi akurat, namun kita perlu detail bacanya. Dia bilang 8 GB RAM-nya DDR4 onboard. Dia bilang malah dia bilang upgradable tuh 8 GB. Jadi bahasanya itu sebenarnya ada yang ngebingungin, tapi dia akurat. 8 GB upgradable tuh 8 GB. Ada lagi yang 16 GB onboard. Total system memory upgradable tuh 16 GB. Oh, dia memberi penjelasan. Yang 8 GB, 8 GB. Ya 16 GB, 16 GB. Detail nih. Bacanya kita harus detail, kalau nggak terlalu canggih ilmunya itu. Storage. Nama lalu dia nih storage 512. Ini ada yang 1 TB ya. Ada expansion slots-nya includes use-nya itu ada dua slot M2 tuh dikasih tahu tuh. Lalu portnya ada tipe C, bener yang saya pakai itu M433U di Asus juga ada tipe C, lalu ada tipe 3.2, lalu ada 2.0 nih saya baru ngeh. HDMI 1.4 masih yang full HD biasa. Jadi artinya bagusnya itu yang saya punya nih yang 5700U itu yang prosesornya canggih tapi RAM-nya hanya 8 GB saya dapatnya, padahal 11 jutaan saya beli waktu itu. Ya canggih, cuman hanya 8 GB tapi ada tipe C. Tipe C itu kalau saya pakai, saya mau kalau beli alat yang tambahannya tuh yang USB hub tambahan,
Itu bisa untuk HDMI teman-teman, bisa slot HDMI, bisa buat charging, kecepatan data tinggi bisa lebih kenceng dari yang tipe A ya, kayak gitu. Jadi Asus ini sebenarnya kasih informasinya akurat, namun eh, karena akuratnya itu kita harus detail membacanya dan percaya apa yang ditulis. Jadi kalau dia tulis gini, dia kenapa saya berpikir kenapa dia nggak ada slot itunya, nggak ada slot, kenapa dia nggak ada slot itunya nih, tuh dia kasih dual fan. Saya udah ngeliat ini di reviewnya yang di YouTube, ada dual fan. Jadi emang dia harusnya lebih dingin. Kenapa dia itu? Karena 5800H dia tahu kenceng. Yang saya punya 5700U hanya satu, tapi U Ultra, tapi itu aja udah kenceng. Dia satu fan tapi ada slot SSD dan ada tipe C. M2 NVMe nya bisa nambah, jadi bisa ada 2 hard disk, lalu ada tipe C gitu teman-teman. Untuk WiFi kecepatannya ini ya, WiFi 6, berarti ini yang termasuk yang terbaru. Saya nggak tahu, saya punya level WiFi 5.2 kali apa WiFi 5, nggak tahu apa udah WiFi 6. Jadi teman-teman yang di websitenya M3400Q Samsung udah cuman dibilang tipe storage-nya berarti nggak bisa tambah. Dia nggak ada tulisan expansion kan, nggak bisa ada tulisan itu, hanya 512. Jadi teman-teman kalau mau ganti hard disk, beli yang baru, yang lama dicabut disimpan. Teman-teman pakai dah itu yang misal 1 terabyte, pakai dah itu. Karena kan kebutuhan kita misal mau nyimpen game segala, kalau 512 nanti terbatas teman-teman. Jadi dari awal beli aja ganti. Kemudian USB-C-nya nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau tambah itu HDMI, tambah HDMI, kabelnya mau 2 HDMI, 2 TV lagi, jadi 3 layar nggak bisa. Kecepatan tinggi pertukaran datanya dari tipe A adanya. Jadi ya hitung-hitung hanya 3 slot ya. Yang saya punya itu ada 4 slot. Jadi 3 USB tipe A, 1 tipe C. USB 3-nya 1. Gitu. Jadi ini si Asus ini pinter teman-teman. Asus pinter, dia kasih plus minus gitu. Ada lebihnya, ada kurangnya. Dia nih detail engineer-nya tuh, aduh otaknya canggih. Bisnis nih. Jadi orang kalau beli ini yang harga segini adanya ini, cuma nanti yang beli lebih mahal lagi, ada ini nanti ada lagi yang kekurangannya apa lagi. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya gini, saya sayang. Toh saya buat render video, kalau saya mau upgrade ke 3400 Ti yang 5800H ini sebenarnya menarik. Layar baru, layar OLED, kemudian RAM-nya 16GB, itunya 5800H. Ya hitung-hitung tipe C-nya aja lah yang nggak ada. Kemudian hard disk-nya nggak bisa ditambah. Jadi saya hitung-hitung beli itu langsung tuker dari awal. Kalau udah kebanyakan data nanti capek. Atau beli yang 2 TB, 2 terabyte, diceplok tuh. Waduh, mantep buat main game. Tapi kalau misalnya yang saya yang lama nih 5700U 8 GB, saya main game yang standar cukup. Ya udahlah. Tapi udah ada tipe C kayak gitu-gitu. Jadi lebih canggih. Tipe C-nya itu udah itu hard disk udah tinggal colok. Jadi ya kalau yang 5800H itu harus langsung diganti. Terus tipe C bedanya nggak ada, ya udah. HDMI berarti hanya satu, gabung ke satu layar lagi. Tapi kalau yang saya ada tipe C, bisa kedua layar, tapi kan RAM-nya terbatas. Pinter ini Asus nih. Kemudian bisa nambah hard disk tanpa copotin hard disk yang lama.
yang tipe saya 5700U M433U. Ya udah, artinya saya berarti kalau itu urungin. Tapi kalau teman-teman ada yang mau membeli baru ya pakai aja, beli aja baru teman-teman. Beli baru yang tipe yang 16 giga. Ya, cuman teman-teman tahu itu jangan beli yang tipe C gitu. Padahal tipe C kecepatan tinggi, bisa power delivery, charging segala. Kalau teman-teman ada laptop ada apa tuh tipe C itu nganterin arusnya kenceng kan tenaganya. Udah itu ini yang saya tahu ini 65 watt adaptor lama, yang ini 90 watt. Jadi kemampuan fast chargingnya semua ditingkatin deh. Tapi ada plus minus, ada lebih ada kurang, dia diatur ya. Mungkin nanti alasannya ya ini prosesornya lebih panas sekali kayak gitu, lebih menghasilkan panas tinggi gitu teman-teman. Pinter tapi ininya positifnya lagi enteng yang saya punya juga enteng, bahan metal keren. Kamera nih yang nyebelin juga, 720p HD kamera, gak gitu jernih sebenarnya, rada bintik-bintik, jadi harus terang banget lampunya harus terangin banget, kalau enggak detailnya kurang. Harus yang 720p 1 megapiksel. Kalau dia 720p 2 megapiksel mungkin lebih terang kayak gitu. Tapi ya udah ya worth it ya sebetulnya ya. Kalau teman-teman beli baru butuh mau yang canggih ya udah. Cuman kekurangannya ya minor. Cuman harusnya tipe C dikasih lah sebetulnya. Itu aja teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.